saya Yulanto Putra Widyotama, mahasiswa fisioterapi Universitas Indonesia angkatan 2018. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pain management. Pertama, definisi dari nyeri itu sendiri. Nyeri merupakan sebuah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual ataupun potensi yang menunjukkan adanya kerusakan jaringan. Nah, nyeri ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber dan juga berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan sumbernya, nyeri dibagi menjadi nyeri nociceptif, nyeri neurogenik, nyeri karena infeksi, nyeri karena inflamasi, dan juga nyeri yang belum diketahui sebabnya atau nyeri idiopatik. Kalau berdasarkan jangka waktunya, nyeri dibagi menjadi 4, yaitu nyeri akut, nyeri subakut, dan juga nyeri kronik. Serta yang terakhir adalah nyeri recurrent atau nyeri berulang atau hilang timbul. Selanjutnya adalah proses terjadinya nyeri. Ada 5 proses pada proses terjadinya nyeri. Yang pertama adalah transduksi. Transduksi merupakan pada saat munculnya rangsangan dari lingkungan luar. Selanjutnya adalah konduksi. Konduksi di mana proses berjalannya impuls afferent melalui serabut A delta dan serabut C menuju ke radix posterior medula spinalis. Selanjutnya adalah transmisi. Transmisi adalah proses pengiriman impuls dari second order neuron atau projection neuron ke talamus untuk disampaikan ke korteks somatosensori. Selanjutnya adalah persepsi. Di proses persepsi ini adalah proses di mana seseorang akhirnya merasakan nyeri, yaitu proses yang selanjutnya adalah modulasi. Pada modulasi, impuls eferen dari otak ke medula spinalis untuk menginhibisi nyeri. Nah, kalau kita berbicara tentang nyeri, kita akan membahas proses yaitu ascending pathway of pain dan juga descending. Nah, ascending pathway ini adalah proses di mana seseorang dari awal mendapatkan rangsangan dari luar, misalnya pada saat seseorang tertusuk paku atau jarum, hingga seseorang dapat merasakan nyeri itu tersebut. Nah, ini diawali di saat seseorang mendapat rangsangan dari luar. Lalu nociceptor aktif sehingga impuls nyeri afferent disampaikan ke dorsal horn of spinal cord. Nah, di dorsal horn of spinal cord ini, afferent nerve fiber atau yang biasa disebut first order neuron melepaskan pain neurotransmitter yaitu substance P. Nah, substance P atau substansi P ini ditangkap oleh reseptor second order neuron. Lalu melakukan crossover atau cross section ke arah spinothalamic tract sisi kontralateral. Selanjutnya, second order neuron menyampaikan impuls nyeri ini ke talamus sebelum akhirnya pada saat di talamus impuls nyeri disampaikan ke somatosensory cortex dan juga ke regio parabrachial, yaitu di regio parabrachial itu terjadi pengiriman impuls ke amigdala yang pada akhirnya seseorang tidak hanya mengetahui lokasi nyeri, tapi pada saat merasakan nyeri, seseorang juga ada respon emosinya, misalnya menangis, teriak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang descending pathway of pain. Kalau kita bahas descending ini, kita berbicara kembali tentang modulasi. Nah, modulasi ini dibagi dua, yaitu adalah modulasi sentral dan juga perifer. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang modulasi sentral, yaitu dimulai dari sistem limbik, selanjutnya impuls eferen keluar dari periaqueductal gray matter di midbrain, selanjutnya impuls eferen sinaps di nucleus magnus di rostral ventral of medulla. Nah, pada saat di rostral ventral of medulla, impuls eferen ini mengaktifasi serabut inhibisi, yaitu berupa serotonergic dan noradrenergic, di mana pada saat serotonergic dan noradrenergic ini rilis dan sinaps atau binding di interneuron yang akhirnya terjadinya aktivasi dari opioid endogen atau mengeluarkan opioid endogen berupa enkephalin. Nah, pada saat enkephalin ini rilis, enkephalin ini melakukan tugasnya ada dua, yaitu pertama binding atau
sinaps dengan first order neuron atau presynaptic neuron yang mengakibatkan menurunnya proses rilisnya dari substansi P, yaitu neurotransmitter yang dikeluarkan oleh first order neuron. Nah, ketika enkephalin ini binding di second order neuron, akibatnya adalah proses depolarisasi saraf tersebut terhenti sehingga tidak ada impuls nyeri ke otak. Selanjutnya adalah modulasi perifer. Nah, modulasi perifer ini terjadi di gate control theory. Nah, pada modulasi ini terjadi pada saat adanya mekanoreseptor dari luar, yaitu berupa serabut A-beta, misalnya berupa rubbing atau usapan. Nah, ketika adanya rubbing atau usapan tersebut mengaktifkan interneuron sehingga keluarlah neurotransmitter yang bernama GABA ini. Nah, pada saat neurotransmitter keluar, neurotransmitter tersebut melakukan inhibisi terhadap dua, yaitu terhadap projection neuron atau second order neuron dan juga serabut nociceptor. Nah, pada saat neurotransmitter GABA ini melakukan inhibisi pada second order neuron, yang terjadi adalah proses depolarisasi atau penyampaian impuls nyeri ke otak, yaitu terhenti sehingga seseorang tidak merasakan nyeri lagi. Selanjutnya kita berbicara dengan alat ukur nyeri. Nah, alat ukur nyeri dibagi dua, yaitu unidimensional dan multidimensional. Ada unidimensional yaitu berupa VAS atau Visual Analog Scale, Verbal Rating Scale, Numeric Rating Scale, Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Selanjutnya adalah multidimensional. Yang pertama adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Selanjutnya ada The Brief Pain Inventory, ada Memorial Pain Assessment Card, dan juga Pain Diary. Selanjutnya adalah intervensi terhadap nyeri. Berdasarkan farmakologi, penanganan fisik dan psikologis, injeksi, dan juga operasi. Nah, pemberian intervensi terhadap nyeri ini ada di tiap proses. Misalnya pada saat proses transduksi adanya pemberian anestesi lokal. Nah, pada saat di transmisi juga adanya pemberian anestesi lokal. Nah, kalau di proses modulasi, intervensinya adalah kombinasi antara anestesi lokal, narkotik, dan juga ionidin. Pada saat proses resepsi, intervensinya adalah pemberian anestesi umum, narkotik, atau paracetamol. Nah, peran fisioterapi dalam pain management di sini ada dua, terapi pasif atau terapi aktif. Contoh terapi pasif adalah terapi manipulasi atau massage. Dan di terapi aktif, fisioterapi melakukan patient-directed exercise, stretching, dan core stability technique. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.